Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hervina Dianwardani dari kelas 6E KIE hari Kamis. Di sini saya akan menjelaskan poster yang saya buat, yaitu tentang lawan COVID-19 atau orang-orang banyak disebut virus corona. Apa sih itu COVID-19 atau corona? Virus corona merupakan kelompok besar virus yang mampu menginfeksi manusia dan hewan. Biasanya, infeksi yang dapat ditimbulkan yaitu sistem pernapasan. Apa aja sih gejala umum yang dapat yang dapat disebabkan oleh COVID-19 itu? Yang pertama, demam. Terus yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mudah lesu. Yang keempat, sakit tenggorokan. Dan yang kelima, batuk. Dari gejala tersebut juga ada loh pencegahannya. Pencegahan yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun. Jika tidak ada sabun, bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer atau dengan alkohol. Yang kedua itu menggunakan masker. Terus yang ketiga itu batuk, itu harus menggunakan tisu. Jadi kalau habis batuk itu kita harus menggunakan tisu agar virus tersebut tidak akan tertular ke orang lain. Jadi habis batuk, tisu tersebut harus langsung dibuang ke tong sampah. Terus yang keempat, jauhi pasien yang terinfeksi. Jika ada pasien terinfeksi, kita sebaiknya menghindar agar tidak ikut terinfeksi. Dan yang ketiga, yang terakhir itu olahraga dan istirahat yang cukup. Olahraga dan istirahat yang cukup itu juga harus, selain olahraga, bisa juga tuh berjemur. Biasanya berjemur di bawah matahari dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, terus tingkatan orang yang terpapar COVID-19 itu ada 4. Yang pertama itu OTG, orang tanpa gejala, yang ciri-cirinya itu tidak memiliki gejala, memiliki kontak erat dalam radius 1 meter dengan orang yang positif COVID. Yang kedua itu ODP atau orang dalam pantauan. Apa aja sih ciri-ciri ODP? Yaitu mengalami demam kurang lebih 38 derajat, batuk, pilek, serta sakit tenggorokan, memiliki riwayat keluar atau dalam negeri yang negara tersebut atau kota tersebut telah terkonfirmasi ada COVID-19. Dan yang ketiga itu PDP, pasien dalam pantauan. Ya, ciri-cirinya tersebut mengalami infeksi saluran pernapasan akut, demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan memiliki riwayat keluar atau ke dalam negeri yang tempatnya itu terkonfirmasi terpapar COVID-19. Dan yang terakhir itu yang sudah positif COVID. Yang COVID itu orang yang pada pemeriksaan cairan tubuh terpapar sekuens DNA virus SARS-CoV-2. Pemeriksaan menggunakan swab atau rapid test. Dan kita juga harus menerapkan social distancing, yaitu fungsinya untuk mencegah terjadinya over capacity di fasilitas kesehatan sehingga semua pasien dapat ditangani dengan baik. Itu fungsinya. Terus yang kedua itu kita harus jaga jarak minimal 1 meter. Dan yang ketiga itu hindari kerumunan. Kita tuh harus nggak boleh ngumpul-ngumpul atau melebihi dari 5. Ya, ngumpul-ngumpul kerumunan itu kita nggak boleh selama harus ditetapin sekarang ini. Yaitu
stay at home atau tetap di rumah. Untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari di rumah masing-masing, seperti bekerja, belajar, atau yang lainnya. Dan yang terakhir itu kita harus kena sinar matahari. Yang saya bilang tadi, kita tuh harus kena sinar matahari dari jam 9 sampai jam 10 15, jam 9 sampai jam 10:15 pagi. Yaitu cara ini juga bisa melemahkan virus. Pastikan juga di rumah kita ada memiliki sirkulasi udara yang baik. Ada tanaman maupun ramuan herbal yang klaim dapat mencegah infeksi COVID. Yang pertama itu ada jamu empon-empon, yang kedua jeruk dan kulitnya, yang ketiga itu jambu biji, yang keempat jahe, yang kelima kunyit, yang keenam temulawak, dan yang ketujuh herba sambiloto. Sekian penjelasan tentang poster yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.